Kenapa ratusan ribu pekerja asing Tiongkok menyerbu Indonesia secara licik? Bikin anak Indonesia gigit jari. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan tolong bukain rahasia ini bagi dunia terutama rakyat Indonesia. Pintu Indonesia dibuka lebar-lebar untuk Tiongkok dengan licik. Kita harus melihat kenyataan yang ada di depan mata dengan sangat jelas. Angka-angka resmi menunjukkan ada sebuah kejadian yang besar dan tidak biasa di negara kita selama 10 tahun terakhir. Kronologi bukti serbuan pekerja asing Tiongkok. Berikut adalah perbandingan jumlah pekerja dari luar negeri di Indonesia yang harus kita pahami. Awal pemerintahan, tahun 2014. Jumlah semua pekerja dari berbagai negara luar, 68.000 orang. Jumlah pekerja yang berasal dari Tiongkok, 16.000 orang. Artinya, pekerja Tiongkok hanya sekitar 23% dari semua pekerja asing. Setelah 10 tahun, tahun 2024, jumlah semua pekerja dari berbagai negara luar, naik 2 kali lipat menjadi 134.000 orang. Jumlah pekerja yang berasal dari Tiongkok, melonjak 6 kali lipat menjadi 102.000 orang. Artinya, pekerja Tiongkok ini secara licik sudah mencapai 76% dari semua pekerja asing. Sekarang, hampir 3/4 pekerja asing di Indonesia berasal dari Tiongkok. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Peningkatan pekerja Tiongkok ini 6 kali lebih cepat daripada peningkatan total pekerja asing dari negara manapun. Strategi licik dan kejahatan Tiongkok di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jumlah pekerja Tiongkok di Indonesia jauh lebih banyak daripada di negara-negara tetangga lain, padahal negara lain seperti Malaysia 40.000, Kamboja 60.000, Thailand 30.000, dan Vietnam 30.000 juga menerima modal dari Tiongkok. Ini terjadi karena adanya strategi licik dan kejahatan yang terstruktur, yaitu 1. Strategi licik, proyek, satu sabuk satu jalan. Negara Tiongkok punya rencana besar untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, namanya program, satu sabuk satu jalan, atau disebut juga obor. Ini adalah strategi licik yang mereka gunakan dengan cara menawarkan modal dan pinjaman. Mereka memberikan banyak uang dan pinjaman kepada Indonesia untuk proyek pembangunan besar-besaran infrastruktur. Perjanjian khusus, perjanjian ini dibuat langsung antara Tiongkok dan Indonesia, tidak mengacu kepada aturan perdagangan bebas dunia yang lebih ketat. Karena sifatnya perjanjian dua negara saja, sangat mudah bagi Tiongkok untuk mendesak dan bernegosiasi agar pekerja dari negara mereka juga wajib ikut dibawa masuk. 2. Kejahatan licik, membanjiri sektor utama Indonesia. Pekerja Tiongkok itu difokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu